Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita membuka bagian firman Tuhan. Kita membuka dari Kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat 15 sampai 21. Saya akan membacakan beberapa ayat ini. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi aku telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikian ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan berkati untuk perenungan pada malam hari ini. Tuhan menolong kami, memberkati kami, sehingga apa yang kami renungkan menjadi berkat dalam kehidupan kami, mengubah kami, dan menyempurnakan kami. Berkati hamba-Mu, berkati siapa yang merenungkan bersama-sama. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saya mengambil ini, sebetulnya ini adalah ayat khotbah yang bisa dikhotbahkan di Fourth Sunday after Trinity Sunday, yaitu minggu ini, ya, minggu 2 hari lagi, dan kita akan merenungkan bagian ini jadi renungan malam, ya. Saudara, problem of guilt, ya, problem of guilt, persoalan rasa bersalah, ya, itu sesuatu yang perlu diselesaikan, perlu diselesaikan. Dan ini menyelesaikannya bagaimana? Ya, terutama di hadapan Tuhan. Bukan terutama di hadapan orang yang bersalah kepada kita. Nah, ini bukan berarti saya terus kemudian mengatakan bahwa kita acuh saja kepada orang yang kita pernah lukai gitu, ya. Tidak, bukan itu maksudnya. Tapi persoalan sebetulnya itu adalah persoalan dengan Tuhan. Nah, sudah melihat di sini, ya, saudara-saudara Yusuf ini, mereka itu berpikir selama ini Yusuf seperti nggak marah kepada mereka, ya. Nggak mendendam, nggak membalaskan dendam. Itu karena Yakub masih hidup, ya. Jadi sekarang Yakub sudah mati, lalu mereka ketakutan. Mereka berpikir ini Yusuf akan mendendam kita, akan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sudah, orang bisa dihantui oleh kesalahannya sendiri, sehingga berita pengampunan itu tetap relevan. Kita nggak bisa mengatakan bahwa problem guilt itu terutama adalah urusan yang orang Barat, gitu misalnya, seperti ada yang mengatakan itu guilt culture, ya, terutama urusan culture Barat. Tapi kalau Timur itu kan honor shame culture. Seperti kayak di Timur lebih bisa menekan atau enggak memperdulikan guilt, ya. Tapi kita percaya berdasarkan konsep Alkitab, guilt itu adalah universal problem, bukan hanya persoalan orang Barat, ya, tapi persoalan semua orang. Dan orang itu harus menyelesaikan, ya. Karena kalau tidak, terus dihantui oleh perasaan bersalah seperti ini, akhirnya kehidupan itu nggak bisa maju, ya. Kehidupan itu nggak bisa berbuah karena terus dihantui oleh perasaan guilt. Nah, sebenarnya di dalam bagian ini, ya, ada sesuatu yang aneh di sini, ya, menyatakan ketidakdewasaan dari siapa ini, ya, saudara-saudara Yusuf, ya. Ini mereka, ya kan, mereka ketakutan kalau Yusuf setelah Yakub mati itu akan membalas dendam dan sebagainya.
Lalu mereka somehow pakai otoritasnya Yakub gitu ya. Mereka menyuruh menyampaikan pesan. Mereka pertama nggak datang sendiri, pakai utusan lagi gitu ya. Pakai apa ini perantara. Gitu. Yaitu perkataan sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini mereka mengharapkan Yusuf itu betul-betul mengampuni mereka karena apa sih? Karena disuruh ayahnya gitu, disuruh Yakub ya. Ini agak lucu ya saya sebetulnya gitu. Maksudnya ini orang dewasa ya. Ada persoalan ya, diselesaikan secara dewasa. Kok sudah umur berapa ya ini orang-orang ini ya? Tapi masih pakai otoritas orang tua gitu ya. Agak aneh ini ya. Kalau apa ini orang sudah umur 50, 60 gitu terus ya. Papa dulu bilang gitu ya. Ini papa bilang kalau anak umur 13 tahun oke lah so ya. Atau anak umur 7 tahun. Ini anak umur 50 dan papa bilang ya, kamu mesti menolong saya. Papa bilang gitu. Mama bilang gitu. Ini aneh so ini di sini ya. Somehow ada yang aneh di dalam perkataan ini ya. Bawa namanya Yakub ya. Menyatakan bahwa mereka ini nggak bisa mengatasi persoalan ini secara sendiri, secara dewasa. Sampai pakai otoritasnya Yakub di sini. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudara dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Ya, mereka meminta pengampunan. Tapi Yusuf ketika mendengar pesan yang disampaikan kepadanya, dia sedih, dia menangis. Dia menangis. Alkitab memang apa itu nggak terlalu menjelaskan gitu ya, dia menangisnya karena apa. Gitu. Tapi I think kita bisa safely assume bahwa dia sedih ya, menangis. Dia hatinya itu lunak ya di sini ya. Maksudnya nggak dikatakan di sini Yusuf marah atau terus kemudian meledak atau apa gitu ya. Kan bukan ya, dia dikatakan di sini menangis. Dia sedih waktu pesan itu disampaikan kepadanya. Tapi kita mungkin coba bisa melihat deh, kesedihannya itu karena apa ya. Nah, sudah bisa membaca dalam ayat ke-18 ya. Waktu di situ dikatakan maaf, bukan ayat 18 ya. Ayat 19 ya. Saudara bisa melihat di dalam ayat ke-19. Maksudnya kita bisa coba untuk memahami kesedihannya itu apa sih ya. Tapi saudara melihat di sini sebelum kita masuk ke ayat 19, ayat 18 terlebih dahulu. Setelah ya Yusuf menangis, ya, orang berkata demikian, Yusuf menangis, kemudian saudara-saudaranya itu baru datang sendiri, ya, sujud di depannya, berkata kepada Yusuf, kami datang untuk menjadi budakmu. Nah ini menarik ya, saya menarik ini, di dalam ketakutan ini mereka menyerahkan diri, memberi diri mereka bahkan untuk dikuasai oleh Yusuf. Tetapi Yusuf tidak menerima offering ini ya, saya tidak. Siapa Yusuf yang boleh memperbudak saudara-saudaranya? Dia mengatakan, aku inikah pengganti Allah? Menarik ya saya kalimat ini ya. Yusuf tidak mempergunakan ya saat-saat di mana dia lagi di atas gitu ya, lagi di atas angin, lagi powerfulnya ya. Ini nasib sedang berpihak kepada dia, katakanlah gitu ya, dikatakan orang. Lalu terus kemudian dia menggunakan ini untuk menindas saudara-saudaranya, untuk balas dendam. Itu bukan Yusuf ya, bukan. Tapi Yusuf jelas ya, limitasinya itu ada limitasi ya di dalam apa ini. Di dalam kekuasaannya itu ada limitasinya, dan Yusuf tahu bahwa dia nggak bisa menggantikan posisi Allah. Pertama, posisi Allah di dalam menerima persembahan ya manusia untuk menjadi hamba, menjadi budak seperti ini. Itu kan ya itu Allah ya, yang berhak menerima seperti itu, bukan manusia. Tapi kedua juga mengampuni ya, mengampuni. Mengampuni itu juga harus diselesaikan di hadapan Allah. Jadi Yusuf di sini bukan berperan sebagai Allah yang akan menentukan, oke ini tergantung saya jadi mau mengampuni atau enggak ini. Kalau saya enggak mengampuni, hidup lo akan miserable aja gitu ya, hidup lo akan kacau aja karena saya enggak akan mengampuni. Memang kamu sudah pernah berbuat jahat kepada saya, sekarang kamu rasain lo ya kalau saya enggak mengampuni.
konyol ya, seperti ini ya. Pengampunan itu dari Tuhan. Memang kita sebagai manusia juga diminta untuk mengampuni yang bersalah kepada kita, ya. Seperti kita juga diampuni kesalahan kita oleh Tuhan. Tapi mengampuni dosa, ya, mengampuni dosa di dalam pengertian ini ya, divine authority itu ya bukan ada pada manusia ya. Manusia bukan pada posisi Allah yang bisa menentukan orang itu diampuni dosanya atau tidak. Itu betul-betul posisi Allah ya, bukan posisi manusia. Dan Yusuf mengerti di sini. Yusuf itu mau mengarahkan saudara-saudaranya untuk membereskan perkara ini. Guilty feeling mereka, guilt dan sebagainya. Itu perlu diselesaikan di hadapan Tuhan. Ya, I think kita bisa safely assume ya, bahwa dari sisi Yusuf ya, dia sudah selesai, dia sudah lewat, dia sudah mengampuni. Dia sudah nggak mempersoalkan lagi, dia sudah move on lah sederhananya gitu. Tapi saudara-saudaranya yang ketakutan sendiri, saudara-saudaranya ini yang somehow dipenuhi dengan perasaan guilt yang nggak beres ini, dan itu bukan Yusuf yang bisa menyelesaikan. Karena kalau dari sisi Yusuf dia sudah memaafkan, sudah selesai. Yang bisa menyelesaikan ini adalah Tuhan. Jadi ini adalah persoalannya harus diselesaikan dengan Tuhan, bukan diselesaikan dengan Yusuf sebetulnya gitu ya. Tanpa bermaksud Yusuf seolah-olah ya sudah lu guilty ya sudah lu urusan sendiri sama Tuhan, saya nggak mau tahu, pasti bukan itu ya saya maksudnya, bukan. Tapi dalam pengertian ada bagian yang Yusuf itu nggak bisa menggantikan posisi Allah. Saya pikir ini penting ya dalam kehidupan saudara dan saya, kita juga diminta untuk mengampuni yang bersalah kepada kita, memaafkan. Tapi orang itu sendiri mesti menyelesaikannya di hadapan Tuhan. Kita bukan yang mengampuni dosa seperti Allah mengampuni dosa ya, karena kita bukan Allah kan. Jadi ini adalah persoalan yang harus diselesaikan oleh orang yang bersalah dengan Allah sendiri dan bukan dengan Yusuf atau dengan orang yang dilukai atau orang yang kepadanya pernah dilakukan kejahatan. Nah, saudara membaca di dalam ayat 18, di situ dikatakan bahwa saudara-saudara datang sendiri lalu sujud ya di depannya. Sujud di depannya. Menarik ya, ini menggenapkan ya mimpinya Yusuf. Mimpinya Yusuf kan. Yusuf pernah mimpi ya, bahwa saudara-saudaranya itu akan sujud ya kepadanya. Ini ironis ya, ini waktu ini terjadi penggenapannya seperti kayak accidentally ya, seperti kayak kebetulan. Dan mungkin juga di dalam penuh ketakutan nih dari saudara-saudaranya. Tapi Brueggemann, saya seorang penafsir kitab Kejadian, dia mengatakan Yusuf lebih tertarik ya, dia lebih interested dengan tergenapinya mimpinya ini ya, menyatakan rencana Allah yang nggak mungkin gagal ya. Dibanding dia interested dengan the problem of guilt dari saudara-saudaranya. Again, gini saya jangan salah mengerti ya. Yusuf bukan nggak mau tahu dalam pengertian, ya sudah lu serah bersalah, ya sudah tanggung sendiri, itu kan memang salah lu gitu kan. Kok sekarang tanya sama saya, bukan itu ya saya. Tapi dalam pengertian Yusuf sudah lewat, dia sudah selesai, dia sudah move on saya. Dan kalau masih ada perasaan bersalah ya, itu orang itu mesti menyelesaikan di hadapan Tuhan, bukan menyelesaikannya dengan Yusuf, karena dari sisi Yusuf sudah selesai, memang sudah selesai di sini. Jadi Yusuf di sini lebih tertarik dengan bagaimana Tuhan itu menggenapi nubuatan melalui mimpi itu yang pernah disampaikan kepada saudara-saudara, tapi waktu itu saudara-saudaranya nggak bisa menerima, gitu, merasa seperti kayak Yusuf kok sombong gitu ya, nggak tahu diri dan sebagainya. Tapi ternyata terjadi di sini. Saudara-saudaranya itu datang sendiri dan sujud di depannya. Yusuf instead of membicarakan dirinya sendiri, seperti misalnya kayak aduh saudaraku, sudah lama kita sama-sama kok kamu masih nggak kenal saya, kamu ini salah ngerti saya. Saya ini merciful, compassionate, saya ini forgiving, aduh jangan salah ngerti kayak gini lah. Sini. Mari ku berikan pelukan. Terus mereka mulai tangis-tangisan gitu ya. Jadilah drama Korea, bukan cerita kita kejadian. Tapi Yusuf enggak, dia bukan itu responsnya. Responsnya saudara perhatikan ya, itu tepat di sini ya. Enggak ada basa-basi, enggak ada sentimentalisme, dan langsung kepada jantung permasalahan. Persoalan daripada saudara-saudaranya ini apa sih? Mereka ini ketakutan. Mereka ketakutan. Karena perasaan guilt itu yang mengakibatkan mereka ketakutan. Maka Yusuf mengatakan, janganlah takut. Ya. Janganlah takut.
Yusuf nggak membicarakan tentang dirinya sendiri. I am very merciful, compassionate, loving, forgiving, ya. Jangan begitulah dan sebagainya. Dia nggak tertarik sudah bicara dirinya sendiri. Dia tertarik untuk menguatkan saudara-saudaranya yang sedang ketakutan. Itu betul-betul seorang hamba Tuhan, ya, seorang hamba Tuhan. Tidak banyak membicarakan dirinya sendiri. Fokusnya itu ada pada orang yang perlu dilayani. Kalau mereka ketakutan, ya mereka harus dikuatkan. Kalau mereka perlu berdamai dengan Allah, ya mereka harus di-encourage untuk menyelesaikan dengan Allah. Maka Yusuf mengatakan, sebab aku inikah pengganti Allah. Maksudnya saya, di dalam kalimat ini sebetulnya juga tersirat, kamu mesti bereskan persoalan ini dengan Allah. Kamu bereskan dengan Allah. Bukan bereskan dengan saya. Kalau saya sih sudah beres. Kalau kamu masih ragu-ragu, apakah saya pendendam atau akan membalaskan dan sebagainya, sudah selesai. Nggak ada itu gitu ya. Tapi ini juga nggak penting. Yang lebih penting itu adalah bagaimana keberdosaanmu itu dibereskan di hadapan Allah. Orang itu berdosa di hadapan Allah ya. Daud itu setelah dia jatuh dalam dosa perzinahan, dia pernah mengatakan kalimat, kepadamu sajalah aku berdosa. Kepadamu sajalah aku berdosa. Dia mengatakan kalimat ini kepada Tuhan. Mazmur 51. Apakah Daud nggak berdosa terhadap Uria? Apakah Daud nggak berdosa terhadap Bathsheba? Ya bersalah juga sebetulnya gitu ya. Dia melakukan dosa kan juga, kejahatan kan kepada mereka. Tapi Daud jelas ya, ini dosa ini terutama adalah perlu dibereskan di hadapan Allah. Saudara, hidup Kristen itu adalah ini ya Pak, relasi dengan Allah. Dan dari relasi dengan Allah inilah terpancar relasi yang benar dengan manusia-manusia yang lain, dengan saudara seiman. Percuma ya kita mencoba untuk membereskan ya ini persoalan-persoalan secara horizontal, tapi kita sendiri nggak pernah beres di hadapan Tuhan. Kita nggak pernah bertobat. Jiwa kita ini nggak pernah betul-betul bertobat dan minta ampun dari segala kesalahan dari Tuhan. Tapi kita berusaha untuk memenangkan orang supaya nggak marah kepada kita atau nggak benci kepada kita atau nggak membalas dendam dan seterusnya. Nggak terlalu bermanfaat ya. Karena core-nya, intinya itu adalah permasalahan dengan Allah. Nah, di sini kita mengingat Yakub ya, Yakub juga mirip ya, ini Yakub pernah ada persoalan, ya dia bersalah kepada Esau sih. Saya sudah membaca di dalam cerita itu sebelum dia berjumpa dengan Esau, ya dia semalam-malaman bergumul dengan Allah. Dia menyelesaikannya dengan Allah. Betul sih, dia sudah melukai Esau, ya. Dia sudah menipu Esau. Ya. Tapi ini dosa harus dia bereskan di hadapan Allah terutama. Ternyata Esau ya keesokan harinya juga nggak gimana-gimana kan ya, nggak kenapa-kenapa. Mirip seperti di sini ya. Yusuf kan juga nggak kenapa-kenapa sebetulnya. Jadi persoalan guilt itu ya dari sisi saudara-saudara Yusuf itu harus dibereskan di hadapan Allah. Dari sisi Yusuf sendiri ya menyerahkan itu ya di dalam tangan Allah. Dia nggak berperan sebagai Allah. Dia bukan mentang-mentang dia lagi disegani, ya, lagi berhasil, terus kemudian dia jadi apa ya, showing off power, gitu, apalagi abuse power gitu. Sini lu berlutut, gitu ya. Sadar nggak lu ya sudah salah kepada saya, gitu. Bertobat, minta maaf kamu kepada saya. Gitu. Tahu ya bahwa saya ini bukan orang yang bisa dipermainkan, konyol, kayak gini, ini konyol, gitu ya. Showing off power. Ini bukan kristologi yang kita percaya, ya. Ini bukan doktrin Kristus yang ada di dalam Alkitab. Itu lebih mirip cerita Hitler kan, cerita Hitler, cerita para diktator, bukan Yesus Kristus yang kita kenal. Lucu ya kalau kita menghidupi cerita seperti itu. Orang minta maaf terus kemudian kita dengan pongah, dengan angkuhnya gitu ya, menimbang-nimbang apakah kita mau mengampuni atau tidak. Itu nggak mirip ya dengan Yesus Kristus. Nggak ada Yesus Kristus di dalam sikap yang seperti itu. So, tapi kalau sudah membaca di dalam Yusuf ya, Yusuf beres ya. Yusuf mengatakan, sebab aku ini kan pengganti Allah. Yusuf bukan Allah, sederhana ya, pengakuan ini. Kadang-kadang pengakuannya sederhana gini ya, justru miss ya di dalam kehidupan manusia. Yohanes Pembaptis pernah ditanya, engkaukah Mesias? Yohanes Pembaptis jawab, aku bukan Mesias. Sederhana ya, pengakuan ini. Tapi ini pengakuan yang very powerful. Yesus juga mengatakan, aku ini bukan pengganti Allah, aku bukan Allah.
Kalau kamu ada persoalan dosa, ya bereskan di hadapan Allah. Saya ini siapa bisa mengampuni dosamu? Itu kan Allah yang melakukan, bukan saya. Tapi dia nggak berhenti di sini, ya. Dia lebih lagi daripada itu. Ya. Dia mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Perhatikan di sini bahwa Yusuf tidak menghindari ya, untuk recall memori yang pernah menyakitkan itu ya. Dia mengatakan dengan jelas di sini, memang sih kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Yusuf nggak bilang kalimat seperti gini sih. Oh ya, waktu itu kamu ini kan nggak sengaja kan waktu itu yang saya kejatuh di sumur itu kesenggol kan sebenarnya gitu kan ya, maksudnya supaya menghibur diri supaya nggak terlalu sakit gitu ya. Kesenggol kan, iya kan Ruben iya kan itu waktu itu kesenggol ya, nggak sengaja kan sebetulnya. Kalau dijawab sengaja gitu, walah, mana sih jawabannya? Sengaja ya, kurang aja sengaja. Kalau gitu saya nggak bisa memaafkan, jadi ribut lah ini ya baik. Yusuf nggak memperlunak ya kejahatan dari saudara-saudaranya dengan berpikir positif. Ya. Nah, ini menarik ya poin ini ya. Berpikir positif itu kadang-kadang nggak menyelesaikan masalah. Ya. Enggak kok, dia nggak gitu. Mungkin dia nggak gitu loh kayaknya. Dia nggak jahat seperti itulah. Mungkin dia nggak sengaja kali ya. Mungkin dia maksudnya baik loh. Waktu itu menjual saya ke pedagang Ismail kayaknya meant to be good gitu. Enggak sih, saya enggak gitu. Mereka iri hati kok sebetulnya gitu. Jelas-jelas mereka iri hati, benci gitu. Dengki gitu. Ya sudah dikatakan saja. Memang sakit sih saya mengakui hal seperti ini ya. Seperti kayak membangkitkan masa lampau lagi gitu ya. Menggaruk-garuk luka kembali gitu. Tapi tidak ya. Memang kita nggak bisa baca intonasinya di sini, ini kan cuma tulisan. Tapi saya pikir kita bisa safely assume bahwa Yusuf mengatakan kalimat ini, dia mengatakannya dengan ringan, bukan dengan perkataan yang meledak, marah, kepahitan atau apa gitu ya. Dia sudah selesai, dia sudah kelar dengan persoalan itu. Dia mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Dia nggak mendinai bahwa saudara-saudaranya memang melakukan kejahatan kepada dia. Tapi ada sesuatu yang bisa overcome. Nah, apa ini yang overcome? Yang overcome kepahitan, yang overcome perasaan lukanya Yusuf itu apa? Sudah membaca dalam kalimat berikutnya. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Saudara, kalau kita nggak percaya ya kepada Allah yang merajut kehidupan kita dengan maksud yang baik, dengan rencana yang indah dan sebagainya, kita akan masuk kepada mikro observasi, ya, terus mikro observasi pada luka ya, yang akhirnya mungkin menjadi kepahitan dalam kehidupan kita, gitu ya. Kita dikuasai dendam akhirnya, terus kemudian nggak bisa mengampuni, marah, terus kemudian kita cancel culture, nggak mau lagi dengan orang itu, gitu ya. Kalau ketemu dia kita buang muka lah dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, kita ini sebetulnya percaya Allah itu berdaulat atau tidak sih? Apa sih artinya percaya kedaulatan Allah? Percaya kedaulatan Allah itu ya, ini salah satunya. Allah lah yang mereka-rekakan untuk kebaikan, dan rencana Allah itu always bigger. Always plannya Allah itu selalu lebih besar daripada keterlukaan saudara dan saya. Sekali lagi ya, pekerjaan Allah yang besar itu ya, rencananya yang agung itu, rajutannya itu selalu lebih besar daripada pengalaman saudara terluka, tersakiti, ya, terbuang, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu nggak berarti ya, kalau dibandingkan dengan rajutan Allah di dalam kehidupan kita. Tapi bukan kita saja. Ini bukan tentang Yusuf ya. Nah, saudara perhatikan, saya tertarik dengan bagian ini waktu kita merenungkan lebih jauh lagi ya. Waktu dia mengatakan, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Lihat saya sekarang, second prime minister, itu misalnya, orang kedua setelah Firaun, misalnya. Kan keren kan ini, Allah mereka-rekakan kebaikan. Ya. See how powerful I am right now, gitu misalnya. Yusuf nggak ngomong itu, ini bukan tentang diri Yusuf, bukan. Ya. Seringkali waktu orang bicara tentang Allah mereka-rekakan kebaikan, itu balik lagi ke dirinya sendiri. Saya nggak nyambung ya kayak gini dia. Narcis kok dipelihara, selfish kok dipelihara, gitu ya. Coba saudara baca bagian berikutnya. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Apa sih? Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Sekarang ini itu apa? Bukan Yusuf so powerful orang kedua di Mesir, bukan. Tapi yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Itu sih. Allah mereka-rekakan yang baik
Allah melalui Yusuf ditempatkan di Mesir, termasuk melalui penderitaan itu yang adalah pembentukan Tuhan, itu karena ada rencana Allah yang sedang merajut kebaikan, yaitu memelihara hidup umatnya, bangsa yang besar, keturunan Yakub, keturunan Ishak, keturunan Abraham, Israel, ya. Ini loh ya. Visinya itu adalah umat Allah. Visinya itu bukan kesuksesan pribadi Yusuf, bukan. Kalau kita mengerti istilah Allah telah meraka-rakakan untuk kebaikan, selalu ujung-ujungnya balik ke diri sendiri lagi. Balik ke diri sendiri lagi. Artinya kita nggak mengerti apa itu kerajaan Allah. Ya. Kerajaan Allah itu bukan tentang pribadi saudara atau pribadi saya. Kerajaan Allah itu tentang bagaimana Allah itu provide. Ya. Allah itu ada providensia yang memeliharakan umatnya. Dan di sini, di dalam cerita ini, Yusuf ada perannya. Tapi perannya Yusuf adalah untuk bagaimana Allah melaluinya itu memelihara hidup satu bangsa yang besar. Jadi Yusuf ini nggak gagal fokus ya, dia itu jelas yang dia lihat itu apa. Dia nggak melihat keterlukaannya sendiri ya, secara pribadi sampai menjadi pahit dan sebagainya. Dia sudah lewat itu. Tapi dia lewat itu overcome-nya bukan dengan karena dia sekarang sukses, terus dia mengatakan, cobalah, itu sudah lewat. Toh buktinya sekarang saya sukses, sekarang saya lihat tuh, kaya raya kayak gini, so powerful kayak gitu ya. Sudahlah, saya melupakan itu pengalaman ini. Karena saya sekarang sukses sih soalnya. Bukan, ini Yusuf bukan overcome kepahitan lukanya itu dengan pengalaman suksesnya. Bukan. Tapi dengan cerita Allah yang memelihara umatnya. Allah yang memelihara umatnya. Sudah kalau sudah membaca di dalam perjanjian lama, ya, sudah akan mendapati banyak sekali tokoh-tokoh, ya. Bukan cuma 1-2, saya. Yang visinya itu adalah visi umat Allah, visinya itu jemaat, visinya itu gereja, saya. Visinya itu bukan dirinya sendiri, bukan jauh sekali dari dirinya sendiri, tapi suatu bangsa yang besar, umat Allah yang dikasih oleh Allah sendiri. Maka Yusuf mengatakan sekali lagi, jadi jangan takut, ya. Aku akan menanggung makanan dan makan anak-anakmu juga. Ini pun kalimat juga menarik ya, karena kalau sudah membaca di situ ya, ini sangat connected ya dengan ayat ke-20. Visi memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini visi yang dilihat oleh Yusuf ya. Bukan how powerful he was itu pada saat itu, bukan. Tapi bagaimana Allah melalui ini memelihara hidup suatu bangsa sehingga nggak sampai kelaparan ya. Lalu terus kemudian apa yang dikatakan Yusuf? Ya karena itu aku, ya sekarang dia menyebut dirinya, aku akan menanggung makanan dan makan anak-anakmu juga. Nah, Yusuf kan mengatakan, aku akan mengampuni kamu. Aku ini baik loh. Aku ini nggak pendendam ya. Aku ini baik hati. Enggak sih, Saudara. Ini bukan pameran karakternya Yusuf, bukan. Yang dikatakan Yusuf di sini bukan how gracious he was, bukan. Yusuf mengatakan kalimat apa sih ini? Aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu. Sesuai dengan cerita ini loh. Peran saya ini adalah Tuhan itu mau memelihara hidup umatnya. Dan sekarang saya dipakai sebagai salah satu instrumen. So biarlah saya mengerjakannya. Ya basically itu saja yang dikatakan oleh Yusuf. Fokusnya, sekali lagi, fokusnya itu ada pada pekerjaan Allah, pada pekerjaan Allah. Fokusnya itu ada pada jemaat, fokusnya itu ada pada gereja, fokusnya itu ada pada orang-orang yang dicintai Tuhan, fokusnya itu pada umat Tuhan, fokusnya pada pekerjaan Tuhan, dan bukan pada kebaikan pribadi Yusuf. Yusuf nggak tertarik, saya ngomongin itu ya. Look at me, I'm so compassionate, merciful, dan seterusnya. Nggak tertarik, saya. Itu apa ya ngomong kayak gini ya. Yusuf bukan orang narsis, Yusuf bukan orang yang terus kemudian jadi sensitif, baper sekali gitu karena disalah ngerti ya. Itu bukan Yusuf sih, mungkin saudara dan saya kali seperti itu ya. Tapi kita bersyukur ya di dalam cerita ini kita belajar untuk melihat bagaimana seseorang yang mengerti ya tempatnya di mana Tuhan taruh di situ. Dan dia setia kepada Tuhan. Karena Allah adalah Allah yang setia. Allah adalah Allah yang mereka-rekakan untuk kebaikan umatnya. Allah yang memelihara umatnya. Dan saudara dan saya diberikan kesempatan untuk berbagian di dalam grand naratif ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk rencana-Mu yang tidak pernah gagal, dan ampuni kami ketika kami lebih sering melihat
kekecewaan kami, kesakitan kami, keterlukaan kami, bahkan mungkin juga kepahitan. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk bisa keluar dari kehidupan yang kanak-kanak seperti ini dan bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Dan kami belajar melihat kehidupan Yusuf, kami seperti melihat kehidupan Kristus, anakmu yang tunggal yang juga tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan tekun melakukan kebaikan. Kami yang percaya kepadamu, berikan kepada kami hati yang seperti ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, saudara sekalian. Tuhan memberkati kita semua.